Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trawulan, Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 1 Trawulan yang kami hormati, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP Negeri 1 Trawulan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dikaruniai nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang ke-20, bisa mengikuti kegiatan pesantren online SMP Negeri 1 Trawulan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Trawulan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pertemuan kita pagi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, kajian tentang Thaharah bagian yang kedua. Setelah kita membahas masalah hadas, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan najis. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apakah yang dimaksud dengan najis itu? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut pandangan agama, yang menjadikan tidak sahnya suatu ibadah. Oleh karena najis ini menjadikan ibadah tidak sah, maka najis itu harus dibersihkan, baik pada pakaian, tempat, maupun tubuh atau diri kita. Kalau ketiga-tiganya ini bersih, suci dari najis, maka ibadah yang kita lakukan akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam najis ada 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah, atau yang disebut dengan najis berat. Oleh karena najis ini berat, di dalam Al-Quran disebutkan hanya tertentu, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi. Baik keringat liur, daging,
maupun segala sesuatu yang keluar dari tubuhnya anjing dan babi adalah najis mughalladh. Adapun cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Jadi misalnya kaki menginjak kotoran anjing, maka kotoran ini harus dibersihkan dulu dari kaki. Setelah bersih kaki baru dibasuh 7 kali, salah satu daripada 7 kali tersebut dicampuri dengan debu. Kalau sudah dibersihkan seperti itu, maka akan kembali menjadi suci. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang nomor 2 adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Ini juga hanya tertentu pada najis yang tidak semua sembarang najis. Najis mukhaffafah ini hanya satu, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan sesuatu kecuali air susu ibu. Jadi dalam waktu 2 tahun ini si bayi hanya minum ASI, tidak makan roti, tidak makan bubur, tidak ada tambahan susu formula, murni air susu ibu. Itu kencingnya disebut dengan najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Adapun cara mensucikannya adalah cukup dibasuh dengan air yang mengalir. Kalau sudah dibersihkan dengan cara yang sedemikian itu, maka sesuatu yang terkena najis mukhaffafah akan menjadi suci kembali. Yang nomor 3 adalah najis mutawassithah atau najis yang tengah-tengah. Najis yang tengah-tengah, artinya tengah-tengah, bukan termasuk najis yang berat dan bukan termasuk najis yang ringan. Ini hampir semua najis-najis yang ada masuk dalam kategori najis mutawassithah, termasuk semua jenis kotoran hewan, ayam, sapi, kambing, kencingnya, kotorannya masuk dalam najis mutawassithah. Bahkan termasuk kotoran manusia, itu pun juga termasuk najis mutawassithah. Adapun cara menghilangkannya adalah dibasuh sampai bersih. Dibasuh sampai bersih. Yang dibasuh ini bukan najisnya, namun mutanajisnya, sesuatu yang terkena najis. Jadi misalnya ada piring terkena kotoran ayam, kotoran ayamnya dihilangkan dulu. Setelah itu piring ini dibersihkan sampai bersih. Ukuran bersih bagaimana pedomannya? Dalam membersihkan najis mutawassithah ini harus membersihkan 3 hal. Yang pertama, ainnya, zatnya, najisnya, bendanya najis harus hilang. Yang kedua, warna najis yang melekat pada mutanajis, pada sesuatu yang terkena najis, ini juga harus dihilangkan. Dan yang nomor 3, bau
bau yang melekat pada benda yang terkena najis itu semuanya juga harus hilang. Kalau 3 sifat najis mutawasito ini sudah dihilangkan, bendanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, rasanya sudah tidak ada, maka benda tersebut kembali menjadi suci. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, selain 3 macam najis yang disebutkan tadi, itu adalah namanya najis dilihat dari segi zatnya. Sekarang najis yang dilihat dari segi zatnya ada 2. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada bentuknya, ada bendanya, seperti air kencing, seperti kotoran ayam, itu namanya najis ainiyah. Cara menghilangkan najis ainiyah seperti tadi, menghilangkan najis mutawasito, dihilangkan sifat-sifatnya, bendanya, najisnya dihilangkan, bau dan rasa juga harus dibersihkan. Yang nomor 2, najis hukmiyah. Hukmiyah, najis yang tinggal hukumnya saja, bendanya sudah tidak ada. Misalnya kencing yang sudah kering, sudah tidak ada airnya, padahal kamu tadi tahu adikmu kencing di lantai. Ketika di lantai ini sudah kering, sudah tidak ada najisnya, tidak ada bendanya, maka ini namanya najis hukmiyah. Cara membersihkannya cukup dibasuh sampai hilang rasa dan baunya. Anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini tentang pembahasan kajian tentang Thaharah bagian yang kedua, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan di hari esok pada waktu dan pembahasan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.